Ah, Atahiyatul, terus mubarakatuh, sholawatu, ya tahu lah Pak Saifuddin. Kok tanyanya ya standar iya, begitu sih? wes saiki langsung wae, ora usah takon, ora usah mola maleh. Aduh, aduh. Coba aku Ora iso, aslinya gosek. Iya, yo Kak, tak kowe ora ngerti artine. sabar, sego, sabar. Kowe guyan guyu wae di Wah, sini-sini. sabar. Artine kowe iku ora ngerti, koyo manuk beo Yo, ngomong iya. ora ngerti artine. Apa Iya, iya. toh? Iya Pak Saifuddin nggih. Jadi oke, saya nggak kuat sholat. Nah, Wae ceramah, wae kamu sendiri nggak aku wae ngerti ceramah. artinya. Aku wae ceramah sih. Sekira salatku tekun piye carane Pak Saifuddin? Apa? Wae ceramah soal ben sekira tekun salat. Ayo. Wes ngomong sing liya, dikon ngerti artine kowe iku kamu tuh kabura maktan endallahi antakulu ma la taf'alun. Omonganmu itu, kelakuanmu itu orang ngerti artine. Itu manusia terkutuk, kata Quran. Kata sapa Pak Saifuddin? Quran. Kaburu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosa orang melakukan sesuatu nggak ngerti artine. Dikon sholat, moco sholat orang ngerti. No. Kan yang penting melakukan sholat. Lah ya iku nggak ngerti Quran kue, ayat mau orang ngerti. Amat besar dosa orang melakukan sholat nggak ngerti artinya. Apa artinya itu? Nggak ngerti. Kok bisa, Mas. masa gini kok bisa orang melakukan sholat nggak tahu artinya dosa itu dalilnya di mana dalilnya? Ngomong dalil. Iya kan harus Nanya dalilnya. sama orang Kristen. Kan kita sesuai tuntunannya saja kan. Tuntunannya ya Mas, begitu ya kita begitu. maaf ya gitu. Mas. Itu nggak usah ditanya. Itu nggak perlu dalil kayak begitu iku Mas. Kok iso gak perlu dalil? Ya perlu toh Pak Saifuddin. Lo dalile wis ono kabeh nang hadis. Sekarang bukon ngerti Bacaan sholat lah itu ngopo kabeh ono artine. lah ngopo bahasa Ibrani kan Ibrani lah Itu ngopo namanya burung beo. Ngono loh Mas. Lah ngopo nek bahasa asli Ibrani diterjemahkan bahasa Indo? Kan bi ngerti kowe to? Bukan, masalahnya kamu hanya aslinya kan saya gak baru ngerti bahasa jawab. aslinya kan, bahasa Ibrani Gini kan. loh Mas, Cuma gini Mas, pertanyaan pertama tadi permasalahannya bukan itu, bukan menanyakan artinya gitu. terus Masa gara-gara sholat saya masuk Kristen? Saya bilang masuk Kristen itu karena sederhana, nggak perlu sholat jengkang-jengking 5 kali sehari. Oh, gara sholat jengkang-jengking 5 kali sehari sampean itu masuk Kristen, kan ngomong ngono mau. Lah sekarang sampean dhewe saya muni dulu ne. tuh rajin Sampean dhewe sholat, kan muni Mas. kene Pak Saifuddin. Aku Males dulu nglakoni saya sholat itu mau rajin waktu sholat. enak Sekarang enak ning kamu kene. sholat wae ora kelakon. Kok iso ora kelakon? Sampean kok iso ngerti? Kowe 5 kali sehari nggak bakalan bisa. Iya kalau orang tekun ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Bayangkan 5 kali sehari kamu nggak ngerti artinya. Apakah bego? Ya ininya kan kita berpasrah apa tuntunan Bukan. Al-Quran di situ kan kita disuruh membaca ini ya kita baca ini. Bacaannya saja Tidak harus kamu nggak diartikan, ngerti Pak artinya Saifuddin. bego. Jadi RK kamu harus tahu ya, Muslim seluruh Indonesia itu untuk mengartikan langsung kata-kata saya tadi nggak ngerti artinya. Nggak, jangankan muka kayak begini. Imam sholatnya saja, imam di masjid nggak ngerti itu. Kenapa? Nggak ngerti Segala artinya. kehormatan, keberkahan. Kenapa kabur? Tidak ada yang kabur. Rahmat dan Siapa yang kabur? keselamatan. Lihat nih minuman saya dulu. Maaf Apa ya, itu? melihat minuman saya gitu. Woi. Aan.
Saya yakin kamu suatu saat pasti bertobat nih. Iya coba, iya kan tadi dia bilang sendiri kan, karena dia malas sholat itu aja sih. Apa itu Bukan halal atau malas haram itu sholat. kamu minum Pak Saifuddin? Rumono sing apik, bukan malah sholat. Kristen itu sederhana dan gampang. Nggak harus jengkang-jengking. Apalagi Nabi kita itu Mr. Mamat, itu harus terbang dari Mekah sampai ke Palestina dengan menunggang buruk. Buruk itu bagol. Bukan jadi kuda putih berwajah perempuan. Dan Muhammad Nabi kamu itu pergi ke sana itu tanpa nggak pakai helm dan juga nggak pakai oksigen. Apa nggak mati itu? Pantas saja gambarnya nggak ada. Karena itu kuasa Allah. Bukan kuasa Allah. Jadi seluruh itunya bibirnya itu sudah somplak semua karena kecepatan luar biasa itu. Itu kan menurut kalian, karena nabimu kan nabi luga, Saifuddin. Dulu iya, sekarang nggak lagi, Mas Aan. Nggak mau ngaku lagi, nabimu kan nabi luga, Pak Saifuddin. Yo wes, nabi kumbien. Nah wes, ben kue puas gitu. Yo rato nganti saiki hujat ya Ah, boleh saya tanya Ya, ya. kamu sesuatu, An? Apa? Oke. Gimana? Kamu percaya nabimu diberangkatkan ke Al-Aqsa? Percayalah, kita harus percaya Emang itu. saat itu Al-Aqsa itu ada? Apa? Al-Aqsa pada saat itu ada? Ya sudah ada, nyatanya disebut dalam Al-Quran Al-Aqsa kan. Bro, kita buka datanya, bro. Ini Masjid Al-Aqsa ini di Palestina telah dihancurkan berapa kali, bro? Sudah berapa kali dihancurkan? Bahkan 586 ini pun dihancurkan. Sebelum Masehi ini dihancurkan, diruntuhkan pada pemerintahan Nebukadnezar dari Babilonia. Oke kan? 20 ini juga oleh Herodes, penguasa Romawi mendirikan sebuah bangunan dasar. Ini terjadi lagi, dihancurkan lagi. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad diberangkatkan pada tahun berapa? Nabi Muhammad diberangkatkan kemana? Ke apa namanya? Al-Aqsa. Ke Al-Aqsa tahun berapa? Nabi Muhammad diberangkat ke Al-Aqsa tahun Maksudnya Isra Mi'raj. Isra Miraj. Nabi Muhammad Isra Mi'raj tahun sebentar. Coba cek. Bukan. Siapa yang Nabi murtad? Muhammad Nggak ada yang Isra murtad di situ. Mi'raj itu pada tahun 620. ya, gigit kalau besi. datamu dari mana dulu datamu itu? Nabi Muhammad 620 sampai Saya ada data. Nabi Muhammad dia Isra Miraj tahun berapa? 620. Berapa? 620. 620. Saat dia Isra Miraj tahun 620 itu Masjid Al-Aqsa kubahnya aja belum dibangun. Bagaimana belum? Nyatanya Gini. Itu baru itu dihancurkan. kan sudah mengalami, itu kan yang apa maksudnya gimana? Gini, kamu perhatikan baik-baik. Ini 586 saja belum dibangun, bro. Masih runtuh. Bagaimana mungkin dia pergi? Dia pergi kemana? Al-Aqsa yang mana dia pergi? Itu kan diruntuhkan, berapa kali diruntuhkan? Dia pergi terbang ke Al-Aqsa, dia pergi ke sana. Lah diruntuhkan memang kan Al-Aqsa yang mana dia pergi? di sana kan sudah ada Masjid Al-Aqsa, buktinya kan ada di sana. Dia Isra Miraj tahun berapa? 620 sampai 621. Nah, tahun itu saja, itu masjid itu Al-Aqsa itu belum dibangun kembali. Al-Aqsa yang mana dia pergi? Itu kan menurut pemahaman kamu sendiri. Bukan pemahaman, itu fakta sejarah. Dia nggak mampu berpikir seperti itu. Kenapa kamu berpikir? Karena emang bukan. seperti itu. Bagaimana kamu? Terjemahan kata sepotong aja nggak bisa, padahal 5 kali sehari sholat. Nggak mampu kamu. Siapa yang nggak bisa terjemahin? Dari tadi saya mau terjemahin, bahkan kamu malah bicara soal lain kan? Ya udah, kalau emang itu data dari mana, Erka? Kamu baca dari Google mana itu? Bukan Datamu Google, dari itu mana? fakta sejarah, brother. Sejarah Ya, apa? Dari oke. Google. Masjid Al-Aqsa dibangun tahun berapa? Dia itu sejarahmu dari mana dulu? Kamu kan sering kamu cek dulu, masjid kamu cek melintir di Google begitu sekarang. begitu kan hanya untuk Al-Aqsa tujuannya begini dibangun tahun saja. berapa? Saya tahu tujuan kamu apa kok. Dari data seperti itu ya hanya untuk ini. Masjid Al-Aqsa Dari dibangun kesalahan tahun berapa? saja. Kamu buka.
bukan untuk menghina aja gitu, untuk ngeledek. Itu diakui sendiri sama Emang kenapa? Baguslah untuk ngeledek kamu. ayo. Pengikut apa-apa. peminum kencing onta. Tidak apa-apa. Yang penting bukan makan babi. Yang mungkin bukan makan babi. Inilah yang saya suka dari orang Jawa ini. Wah, senang sekali kalau debat kayak orang Jawa itu. Ya iyalah, kita sudah santai saja. Saya sudah memenangkan orang Jawa itu banyak sekali di Apaan? Malaysia, di Singapura, di Taiwan. Itu Ya, bikin banyak room orang sendiri, Pak. Jawa itu. Kayak RK ini kalau berani. Apa? Bikin room sendiri kayak RK begini loh. Apa yang bingung? Saya tidak bingung, kau yang bingung. Bu, saya suruh dia bikin room sendiri RK, bukan bingung. Masa biar kayak kamu ini loh, biar nanti kan yang naik orang Islam, biar dia bisa apa gitu. Katanya kan dia Apa-apa, bisa kan? menaklukkan orang Jawa. Tapi kan di sini malam ini dia baru 3 hari main, ya nggak apa-apa kak di live-nya saya. Kamu bebas tanya Kristen Islam, bebas kok tanya dia Habib. Iya kan dia bilang kan mengklaim katanya menaklukkan. Siapa yang kamu taklukkan? Nggak ada. Mana? Buktinya mana? Ya udah, nggak ada bukti, nggak apa-apa. Nggak ada. Emang kenapa? Ya sama seperti Isra Miraj, nggak ada saksi. Nggak ada saksi manusia. Nggak ada saksi manusia pun yang melihat Isra Mi'raj. Malah Nabi Muhammad itu waktu malam Isra Mi'raj, kesaksian dari Ummu Hani, dia tidur di samping janda ini. Jadi Isra Mi'raj itu nunggang janda, bukan nunggang ini keledai. Itu hadisnya jelas semua, Mas Aan. Mana ada itu kan emang kamu kan sering begitu kan, makanya kamu bicara kabur ke Amerika kan biar bisa ngomong gitu aja. Coba di Indonesia berani nggak begitu? Bahwa Anda tidak bisa apa-apa, ya, cuma bisa ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Mana benernya? Nggak tahu, pokoknya kamu salah. Kamu nggak lagi ini, ya, berarti bukan orang pintar kamu, bukan orang edukasi kamu, bukan orang akademis, sorry. Ya, shalom Zaifil, selamat malam. Iya, Selamat malam. iya, selamat malam. Silakan. Aku ingin bertanya karena aku orang apa namanya, bodoh Orang apa? gitu. Saya juga orang bodoh, makanya orang bodoh itu perlu diajari. Makanya saya minta diajari ketika saya salah. Betul begitu? Aku Soalnya selalu kalau saya bukan orang dengar. bodoh, makanya saya nggak akan mau diterima nggak mau dibilang salah. Saya tadi sudah menerima kalau saya salah, Kak, ajarin saya yang benar. Tapi apa yang Iya, dilakukan oleh Ruqyah tadi? Hah? Belum bisa congor. Iya. Ya, ini Yesus disalibkan. Ya, Aku ingin silakan lanjut. bertanya. Kan Injil kan sudah sempurna kan? Kitabnya Injil sempurna kan? Dengar nggak? Yesus tidak datang untuk memberikan kitab. Yesus mendirikan gereja sehingga gereja yang mengkanonisasi Alkitab itu tidak bisa bersalah. Tapi Kuasa tak magisterium pernah. gereja yang mengkanonisasi Alkitab. Aku ingin tahu penjelasan daripada itu tentang masalah warisan dan syarat dan hukumnya nikah dari agama Kristen. Banyak amat syarat dan hukum dan waris dan nikah. Mau ngapain Bapak, mau minta warisan? Bukan minta warisan, cuma aku Hukum waris ingin dalam tahu. Islam memang sudah sempurna, Pak. Iya, aku tanya ke kamu, jangan tanya ke aku. Jawab itu dulu. Nanti baru dibalas tanya. Saya kasih tahu ya, hukum waris itu dijelaskan menurut hukum kanon gereja Katolik. Silakan Anda cari tahu dulu hukum kanon itu apa. Itu aku kan memang nggak tahu kan, udah bilang tadi Ya aku. sudah, belajar. Ya ini aku mau belajar, aku tanya. Kalau nggak, Bukan nggak boleh, nggak penting nanyanya. Lagi malas saya ngejelasinnya. Ya, kamu minta warisan memang ya? Ya. Oh, naik lagi nih Ruqyah nih. Coba bantah dalil saya tadi ya tentang Nur Muhammad. Mamahnya aja kalau nggak Pak, suruh diskusi sama saya daripada Bapak malu di sini minta bantuan mamah. Halo, salam.
Waalaikumsalam. Silakan open cam lagi, Pak. Assalamualaikum. Allahu yahdi. Waalaikumsalam. Dengar ya. Alaikum. Waalaikum ya. Iya, Bapak open cam coba. Allahu yahdik. Semoga kalian mendapatkan hidayah semua yang ada di sini yang masih kafir ya. Ya masyarakat insan, berimanlah kalian kepada Allah. Ya. Yasu'a ibnillahil wahid. Apa itu tuh? Nggak pernah kami mendengar kalimat dalam Islam itu tuh. Ya, sama seperti reaksi Beelzebub ketika mendengar nama Yesus Kristus, dia akan bereaksi, apa itu? Nah, itu barusan reaksi Beelzebub. Kalau nggak legion. Hei ya masyarakat insan, wahai manusia, berimanlah kalian kepada satu Tuhan. Inilah seruan yang jalan lurus itu. Ya, betul. Kalian 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus wahai Kristus. seluruh manusia Itulah penghuni jalan. Yesus bilang Yohanes 14 ayat 6, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya Ana huwa thoriq al-haq al-hayah. Udah, nggak usah baca mantra, ngerapal mantra di sini, lu kalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kullama nadijat juluduhum. Kullama nadijat juluduhum. Ntar dulu, saya baca satu ayat dari Al-Quran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Innallaha kana azizan hakima. Silakan Mr. Joseph Albert untuk amanu wa amilus solihati sanudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatun. Salah itu. Itu surat Al-Bayyinah itu. Antum baca itu. Yang antum baca itu surat Al-Bayyinah. Surah An-Nisa ayat 56 57. Ayat yang saya bacakan tadi. Nggak percaya? Itu surah An-Nisa. Gua ambilin Al-Qur'an ya. Itu surah An-Nisa. Surah Al-Bayyinah dari mana? Kena lu. Jangan tutup kamera. Saya bikin kamu malu. Itu surah An-Nisa. Coba kamu artikan tadi. Wahai barang siapa yang kafir terhadap ayat. Kamu akuin kamu salah. Kamu bilang itu surah Al-Bayyinah. Itu bukan surah Al-Bayyinah. Itu surah An-Nisa. Ini surah An-Nisa. Salah lu penistaan Quran. Yes. Terhadap ayat-ayatku kata Allah. Mereka akan aku azab. Nih. Ya, surah An-Nisa nih. Akan surah aku bakar. An-Nisa nih. Saya kasih kamu ya. Surah An-Nisa ya. Udah dulu. Kulitnya. Iya, terserah mau dibakar mau diapain juga terserah. Ini penakut dia nih, tidak dengar kata kita. Saya punya tangan dua. Bukan saya yang bisukan, saya punya tangan dua. Tangan kiri saya pegang HP, tangan kanan saya pegang Quran. Memangnya saya Allahmu punya tangan kanan dua. Dan janganlah sebodoh ya sudah, itulah. kalau gitu nggak usah bilang saya bisukan. Kamu makanya jangan wahai orang-orang ya. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat kami, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka dan akan merasakan siksa pedih. Udah gitu doang bisanya. Udah. Kulitnya udah akan kami gitu bakar doang. dan akan kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab yang sangat pedih. Udah. Ya? Udah belum? Udah belum? Udah ya, gantian saya ya. Kita buka An-Nisa. An-Nisa itu harusnya setelah Al-Maidah. Bentar. Setelah Al-Maidah itu Al-An'am ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Bentar. Kamu bilang tadi surah An-Nisa berapa tadi? 56 kan yang kamu bacakan kan nih? Nih, kamu tadi bacakan ini bukan? Hah? Kenapa dengar baik-baik apa? Mana? Oh. Mana? Iya. Nih, kamu tadi bacakan ayat 56 kan, betul nggak? Saya lebih hafal dari kepada kamu ini kan yang bacakan kan? Ini. Kamu baca Latin tadi ya, kamu ya?
Kata kamu tuh Ya, pakai bahasa ini Indonesia, tapi ambil dulu, makrotul kamu huruf tadi baca tajwid ini, aja bener salah kamu baca ya. Nih, saya tadi baca ayat Kamu baca 57 yang kamu bilang itu surah Bayyinah. tadi pintar banget kamu baca. Koplak. Nih, tadi saya baca ini. Walladzina amanu wa amilus solihati ternyata kau bahasa Latinnya ya, makrotul huruf salah, ya. Bacaan salah. Bacaan salah. Masa yang ini dibilang surah Al-Bayyinah? Koplak. Lihat ini. Tadi saya baca ini. Teman-teman kalau nggak percaya dan mau cari kesalahan saya, yang melivekan saya di YouTube banyak. Berarti logikanya bisa dilihat ulang dan disetel ulang. Silahkan dibuktikan. Saya tadi baca surah An-Nisa yang tadi dia sebelumnya baca ayat 56. Saya lanjutkan di ayat yang berikutnya. Apa kamu pikir saya tidak mampu untuk membaca mantramu? Hah? Kamu sudah dipermalukan berkali-kali di room saya. Mengapa kamu masih dengan bebal mau menguji saya? Makanya kamu menutupi kesalahan kamu dengan banyak bicara, banyak congor. Nggak ada isinya. Itu bukti bahwa kamu bukan peruqyah. Kamu nggak tahu bacaan Arab tadi, usalli wasallimu ala nuril mausufi bitaqaddami wal awliyah. Kamu nggak tahu bahwa tadi saya membacakan ayat berikut yang kamu barusan bacakan dalam surah An-Nisa 56. Dan saya baca itu di luar kepala. Ya. Malu. Malu kamu. Gak ada ilmu. Ngap congor-congor doang. Shalom, Zuar, Sinaga Bonor. Weh, turun. Shalom, Henry. Kamu kayak orang kerugi ya? Tadi kan kejang-kejang. Shalom, Henry. Enggak, halo. Shalom, bro. Saya Kristen, bro. Dari gereja mana? Saya gerejanya di GKY. Di mana? Gereja GKY? Kristus Yesus. Iya, GKY mana? Di saya di BSD tinggalnya di Tangerang. Saya tanya GKY-nya di mana? GKY maksudnya? Iya di daerah BSD. Oke, terus? Iya, terus? Saya mau tanya, ini kan saya kadang-kadang suka ngelihat seperti debat-debat gitu. Kita tahu kalau orang Islam itu sepertinya suka comot-comot ayat. Jadi saya ingin tanya singkat aja sih, nggak lama-lama. Di Matius 7 ayat 23 itu, mereka selalu pakai sebagai justifikasi kalau orang yang menyebutkan Yesus itu Tuhan, katanya Yesus tidak mengenal dia. Itu gimana? Saya cuma minta tanggapannya aja sih. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 itu tidak terlepas dari Matius 7 ayat 15 karena satu perikop. Itu tadi sudah saya bilang di awal, orang Kristen jangan mau otak kalian disetir dengan pemahaman Islam. Ayatmu dicomot-comot ya maka kamu jangan comot. Baca dari ayat perikop yang pertama. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Betul nggak ayatnya seperti itu? Betul nggak? Oke, kita bukakan ya supaya betul. Wah, itu Joseph ngarang, Joseph nggak baca masa bisa tahu ya memang. Ya, karena saya didoktrin untuk menghafal kitab suci, makanya saya dengan konsep yang sama saya hafal kitab ini. Ya, makanya kamu nggak heran kan? Saya bisa hafal kitabmu juga. Bukan saya belajar ini. Ini sudah di luar kepala, bahkan Al-Quran ini tanpa ada terjemahan. Nggak ada Latinnya lagi. Full Arab. Oke, kita baca Matius 7 ya. Fokus. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan pada mujizat demi namamu juga. Nah, di ayat sebelumnya dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kamu tahu nggak kehendak Bapa di sorga apa? Halo. Nggak, saya sih nggak terlalu paham banget. Aku tuh cuma nanya. Jawabannya Yesus itu ketika bilang mereka bukan setiap orang, kamu baca baik-baik ya, dengerin saya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jawabannya, berarti yang masuk ke dalam kerajaan sorga bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan. Ya, Kau paham bahasa Indonesia nggak? Iya. Bukan setiap orang. Paham. Nah,
Bukan setiap orang, itu bahasa Indonesia yang simple. Bukan setiap orang, artinya nggak semua orang Kristen bisa masuk ke dalam kerajaan sorga jikalau dia hanya menyuruh Tuhan-Tuhan saja. Itu kan gitu pemahamannya. Dan kalau kamu pengen tahu, kalau kamu pengen tahu kehendak Bapa yang di sorga itu apa, baca Yohanes 6 ayat 40. Coba bacakan buat kita semua di sini. Kehendak Bapa di sorga itu apa? Yohanes 6 ayat 40, baca. Sorry, berapa? Yohanes 6 ayat 40. Oke, sebentar ya. Ini kehendak Bapa di surga nih teman-teman, dengarkan. Yohanes 6 ayat 40. Betul. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah kehendak Bapa di surga. Jadi Anda jangan mau bingung. Ini artinya apa? Iman kekristenan bukan hanya cuap-cuap, tetapi juga melaksanakan. Makanya nanti nyambungnya dengan Yakobus 2 ayat 19. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau kamu hanya berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak menghidupi imanmu dengan perbuatan, hakikatnya mati. Buka dulu surat Yakobus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Kamu bacakan kepada kami. Oke, sebentar ya. Yakobus berapa tadi? Yakobus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Yakobus 2 ayat 19 sampai 21. Bacakan buat kami yang keras. Oke. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Yes, lihat di situ. Di dalam Alkitab dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, namun setan pun gemetar akan hal itu. Artinya apa? Artinya apa? Orang Kristen jangan cuman beriman modal saya percaya satu Tuhan, ya, nggak seperti mereka. Ya, di mana-mana ngomong Allah itu satu, Allah itu satu. Itu Yakobus lagi ngomongin orang yang seperti itu. Ya enggak? Yakobus 2 ayat 19 itu menyamakan sama seperti setan. Kenapa? Setan tahu Allah itu satu. Tapi yang membedakan kita dengan setan adalah tidak menghidupi iman yang kita percaya, iman yang kita miliki bahwa kita punya Allah yang esa, Allah yang satu, tapi kita tidak menghidupi dengan perbuatan. Itu makanya dikatakan apa? Tidakkah kamu tahu bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati? Jadi maksud dari Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 itu berbicara bagaimana iman itu harus berjalan dengan perbuatan. Dan iman yang benar itu nggak boleh melenceng dari ajaran Kristus. Kenapa? Begini, tadi kan saya sempat bilang Matius 7 itu harus satu perikop kamu baca. Coba baca dari Matius 7 ayat 15. Di situ awal mulanya berbicara tentang guru-guru palsu dan pengajaran sesat. Jadi mereka yang mengajarkan Yesus yang lain, sekalipun menyebut Yesus Tuhan, tapi ajaran mereka bertentangan. Itu tadi Matius 7 ayat 15, baca. Tentang guru-guru palsu pengajar sesat, betul? Betul. Nah, itu satu perikop gak? Saya tanya, sampai Matius 7 ayat 23. Iya. Satu perikop kan? Berarti nyambung kan? Satu perikop ya. Nah, jadi itu pun berbicara dengan orang-orang yang memahami ajaran yang salah. Kenapa? Teman-teman gak usah heran. Di luar sana ada juga bukan Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan. Siapa? Oneness. Sejak kapan Oneness Kristen? Sekarang saya tanya sama saudara-saudara. Oneness itu apa? Unitarian ya? Oneness dengan Unitarian itu beda. Kalau Oneness itu menganggap Yesus itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Yesus juga adalah Bapa, Yesus juga adalah Putra, Yesus adalah Roh Kudus. Itu Oneness. Mereka menganggap Yesus itu Tuhan. Ya enggak? Betul enggak omongan saya? Di luar sana ada orang yang menyebut Yesus Tuhan tapi ajarannya sesat, guru-guru palsu. Itu Matius 7 ayat 15. Dan bukan pribadi saya yang menyesatkan. Inilah otoritas gereja. Baca Konsili Nikea. Baca
Di situ yang dibidatkan atau dianatema, dikutuk oleh gereja, itu jugalah yang berpemahaman oneness selain Arianisme. Bro harus belajar banyak kayaknya mengenai sejarah gereja, mengenai ajaran sesat yang telah dikutuk oleh gereja. Jadi yang mengutuk bukan pribadi Joseph, bukan pribadi Henry, bukan per pribadi orang-orang satu-satu, bukan. Tetapi atas dasar kuasa gereja. Kenapa atas dasar kuasa gereja? Bacakan buat kami 2 Korintus 5 ayat 10. Sorry, bukan 2 Korintus, sorry. Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Baca. Otoritas gereja di situ. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu kuasa gereja. Yesus bilang apa? Alam maut tidak akan menguasainya. Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apalagi di situ dikatakan di ayat 19 ya. Kepadamu ku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Itu perjanjian baru, betul nggak bro? Betul. Teman-teman tahu nggak? Ini memiliki kemiripan yang sangat-sangat mirip dengan perjanjian lama. Mau bukti? Mau bukti nggak bro? Mau bukti nggak? Boleh. Yesaya 22 ayat 20. Silakan dibuka. Perjanjian lama ya, saya bilang. Nanti itu benar-benar ketemu dengan tadi. Bacakan buat kami ya kalau udah buka Yesaya 22-nya. Yesaya 22 ayat 20 sampai dengan 22. Baca. Pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Jubahmu akan kukenakan kepadanya, ikat pinggangmu akan kukaitkan padanya, dan kekuasaanmu akan kuserahkan ke dalam tangannya. Ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sama nggak? Kepadamu, engkau adalah Petrus. Bandingkan dengan Matius 16:8. Engkau adalah Petrus dengan Yesaya 22 ayat 20. Dan aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Ya. Aku akan menaruh kunci kerajaan, kunci rumah Daud ke atas bahunya. Sama nggak? Ketika Tuhan Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti kepadamu, itu nubuatan atau apa? Tipologi. Oke. Yes, tipologi. Yesus tipologi anak domba Allah. Dalam perjanjian lama. Sebab anak domba yang tidak tidak bercela itulah yang dikorbankan. Maka sama seperti tipologi anak domba, Yesus pun mendapatkan julukan yang sama dari Yohanes Pembaptis di dalam dalam Injil Yohanes. Apa? Ecce agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu kenapa Yohanes Pembaptis ngomong itu? Karena Yesus adalah tipologi anak domba yang tidak bercacat, tidak bercelah. Kurban yang sempurna sekali dan untuk selamanya. Itulah tipologi. Sebab sama seperti dalam perjanjian lama, Allah memanggil hambanya Eliakim bin Hilkiah, maka sama Yesus Kristus memanggil Petrus sebagai yang utama di antara yang sederajat, dipanggil olehnya. Dalam Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu otoritas. Mau tahu otoritasnya itu implementasinya seperti apa? Mau tahu nggak? Kan tadi Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus. Mau tahu nggak? Oke, kita coba baca di mana tuh ya? Yohanes 20 ayat 22 sampai dengan 23. Otoritas lagi nih. Yohanes 20 ayat 22 sampai dengan 23. Coba baca. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
Tuh, itu otoritas dari Tuhan Yesus. Para rasul bisa mengampuni dosa orang. Baca 2 Korintus 5 ayat 10 sampai dengan 11. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya. Dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Itu 2 Korintus berapa? 1 Korintus berapa ya? Sebentar, saya jadi lupa. Oh, sorry. Aku bacanya 2 Korintus. Coba. 2 Korintus 5 kan? Iya. 2 Korintus 5 ayat 10 dan 11. Coba bacakan. Sebab aku pakai yang terjemahan 2 ya. Yang versi yang kedua. Jadi mungkin agak sedikit berbeda. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya 2 dalam hidupnya Korintus ini, 5 ayat 20, bro. Oh, 5 ayat 20. Sorry. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah itu otoritas rasul. Apa tadi diulang, Soleh? 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tuh. Ya. Mau percaya juga ketika Tuhan Yesus kan tadi dalam Yohanes 20 ayat 22 kan menghembuskan Roh Kudus. Kan tadi saya juga ngomongin otoritas gereja, adanya konsili. Kisah para Rasul 15 ayat 28, coba berbaca satu kali lagi terakhir. Kisah para Rasul 15 ayat 28. Itu sakramen pengakuan dosa itu. 2 Korintus 5 ayat 20. Kisah para Rasul 15 ayat 20. Ayat 28. Oke. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan kami supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi keputusan siapa? Roh Kudus. Keputusan Roh Kudus dan siapa? Dan kami. Dan kami itu merujuk kepada siapa? Para rasul mungkin. Nah, iya. Itulah otoritas gereja. Okay. Nah, betul, jadi penyelesaian mengenai apapun itu harus dengan otoritas gereja. Maka ketika berbicara mengenai adanya ajaran sesat, heresi, bidat, apapun itu, kemudian adanya sakramen, kita lihat itu otoritas itu ada implementasinya, ada faktanya, ada dalilnya kan di Alkitab dari tadi bro bacakan kan? Iya. Oke. Nah, ya ada lagi. Oke. Udah itu aja kayaknya. Oh iya, semangat ya bro ya. God bless ya, Tuhan berkati ya. Thank you, sama-sama. Jadi kalau Islam ada yang nanya, Yesus bisa kasih kuasa nggak? No, Yesus kasih kuasa kepada para rasul bisa mengampuni dosa. Tuh, Yesus bisa memberikan kuasa bahwa gereja yang didirikannya Allah mau tidak akan menguasainya. Itu buktinya. Ya, hasilnya murtad itu apa? Hasilnya murtad itu mendapatkan karunia, mendapatkan pengetahuan akan kebenaran, dan otomatis yang paling utama di antara yang lain adalah keselamatan yang pasti dan kekal. Ya, amin nggak? Amin. Jadi kalau misalkan hasilnya murtad itu apa, ya itu jawabannya. Kau pikir memang orang murtad gitu mau nyari apa? Saya nggak nyari apapun yang bersifat duniawi. Saya berbicara mengenai otoritas dan kepastian, mengenai keselamatan. Kamu lihat itu buah-buahnya tadi. Buah keselamatan tadi itu. Dengan yang perukiah itu. Baca mantra, saya bisa lanjutin baca mantranya. Benar nggak teman-teman? Gue bisa lanjutin loh baca mantranya. Aduh, apa tadi pertanyaan apa tadi mengenai Paulus? Aduh, keburu naikin si Erik Ranggung. Salve bro Erik. Salve ya bro Rom, salve Om Katsu. Silakan bro Erik. Apa yang mau ditanyakan Om Erik?
Silakan, Bro Erik. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan. Silakan, Om Erik. Bang Yosef. Ya, Yesus setelah mati, waktu dia bangkit itu, ada gak sisi kemanusiaannya? tubuh kemuliaannya. Dia dibangkitkan dengan tubuh Ada mulia. nggak sisi kemanusiaannya, ada nggak? Dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaannya. Yang saya tanya, ada nggak sisi Dia kemanusiaannya? dibangkitkan dengan tubuh kemuliaannya. Jawabannya hanya itu. Berarti nggak ada lagi sisi kemanusiaannya. Jawabannya seperti itu, nggak usah berpolemik, nggak usah berasumsi yang lebih daripada itu. Yesus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaannya. Ada ayatnya dalam Galatia Yang saya 3. tanyakan, ada nggak sisi kemanusiaan? Ada apa nggak? Erik, kamu itu manusia atau lebih rendah dari manusia? Saya tanya dulu itu. Yang saya Silakan tanyakan Om Katsu tadi. ya, silakan Om Katsu. Saya tanya dulu itu, apa ya. itu aja. Kamu yang datang ke sini Ada nanya apa sama itu aja. kami tentang iman kami. Terus Anda bertanya dengan cara begitu. Kalau saya balik dengan Yang cara saya tanya tanyakan, kamu, iya, ada apa tidak? Waktu dia tadi sudah bangkit, dijawab loh, Yesus ada itu tubuh masih kemuliaan. ada nggak Masalah Anda sifat di mana? kemanusiaan? Masalah Anda di mana? Ada tubuh kemuliaan tadi sudah dijawab Ada Bro apa nggak Joseph. itu? Sudah Yang dijawab saya Bro ada. Joseph, saya tegaskan ya. Iya, ada apa enggak? Sisi Tubuh kemuliaan itu artinya apa? kemanusiaan, Saya ada tanya apa dulu. enggak? Tubuh kemuliaan itu artinya kurang jelas lagi Anda. Waduh, sangat memprihatinkan bahasanya berarti. Makanya saya bilang Anda masih manusia atau tidak? Sisi kemanusiaan ada apa enggak? Yuk dulu. Kenapa tidak ada? Itu ada tubuh kemuliaan loh. Masih belum jelas. Sekali Iya, kan lagi saya tanya, masih makan enggak waktu dia bangkit 3 hari itu? kamu maksudnya bertanya apa dulu ya? Saya tanya. Saya bukan menanyakan tubuh kemuliaannya, ada nggak sisi kemanusiaannya waktu dia bangkit? Ada tubuh kemuliaan, bagaimana tidak ada kemanusiaan di situ? Saya tanya dulu, coba logika Anda. Ketika dia mempunyai tubuhnya dan bisa disentuh oleh Thomas, bagaimana dia tidak mempunyai kemanusiaan di titik itu? Saya tanya dulu itu sama Anda, makanya. Yang Tadi saya jawabannya soalnya tanyakan bagi kalau bukan buat saya sudah jelas kemuliaannya. dengan dijawab ada Masih tubuh ada kemuliaan, nggak berarti di sisi situ ada kemanusiaan. kemanusiaannya. Ini orang nggak bisa Lah, ini dijawab yang loh. jawab. Ini orang nggak bisa dijawab loh. Tadi dijawab pun kamu yang ngomong sendiri lagi kan? Ngomong bisa gantian dulu nggak? Masih manusia nggak? Makanya saya tanya. Kalau manusia itu bisa ngomong gantian, bro. Ya, Saya bukan menanyakan tubuh Ya, sabar, kemuliaannya. Masih Anda ada tanya, sisi Yesus ada kodrat kemanusiaan tidak setelah bangkit kan? Ya kan? Iya. Itu saya tahu. Kalau dikatakan Yesus memiliki tubuh, tubuh itu ada di kodrat manusia atau tidak? Saya tanya dulu. Kamu ingat penciptaan manusia, ada raga, ada roh. Makanya pertanyaan saya menunjukkan Anda punya intelek tidak? Kodrat manusia itu terdiri dari apa? Saya tanya dulu. Ya, coba Anda jelaskan apa itu kodrat manusia Waktu kami kepada saya. Gini dulu kawan, diam dulu, kamu usah ngomong. Hei, Katsu. Waktu saya tanyakan, Yesus makan karena sifat kemanusiaannya. Dia tidur sifat kemanusiaannya. Dia ngantuk sisi kemanusiaannya. Nah, yang saya tanyakan, setelah dia bangkit dari kematian, masih ada nggak sisi kemanusiaannya? Itu aja pertanyaan saya. Saya sudah jawab ada. Berbelit sih. Saya sudah jawab ada dengan adanya tubuh kemuliaan. Salahkah jawaban kalau saya? ada, bisa nggak manusia pergi ke langit tanpa, kalau masih ada sifat kemanusiaannya, bisa nggak manusia terbang ke langit tanpa alat? Bisa nggak? Ya justru dia Kan bisa dia naik tidak ke bisa langit melawan tanpa kodrat kemanusiaannya, alat dia itu lapar. membuktikan Dia dalam bingung. dirinya Karena ada dia kodrat tidak jawab, ilahi. dia tidak bisa melawan sifat kemanusiaannya. Yang saya tanyakan tadi, setelah dia bangkit, bagaimana mungkin manusia kalau masih ada sifat kemanusiaan terbang ke langit tanpa alat bantu? Mengerti nggak? Saya nggak ngerti, soalnya kamu membatasi Itu maksud Allah. pertanyaan saya, kawan. Karena kamu membatasi Allah Bukan permasalahannya. sesat.
Dalam diri Yesus Terima ada dua kasih. kodrat. Saya Sabar. ulang lagi ya. Dia lapar karena sifat kemanusiaannya. Saya Dia bisa minum dibantu karena di-mute sisi nggak ini? Ini kemanusiaannya. kayaknya bukan Dia manusia. Saya ngantuk karena ngomongnya sisi sama kemanusiaan. Belzebul Yang ini. saya tanyakan, kalau dia bangkit masih ada sisi kemanusiaannya, bagaimana mungkin orang bisa terbang ke langit tanpa alat bantu? Karena Yesus itu tidak kuasa melawan sisi kemanusiaannya. Jawab Joseph. Ngerti nggak? Loh, yang lagi menanggapi Anda itu Saya nggak saya. ngerti dari tadi. Sabar. Jawab. Cooling down dulu. Tarik napas dalam. Boleh aku Saudaraku jawab? Erik, tarik napas dalam. Ini baru saya mau jawab nih habis ini. Saya boleh jawab? Tuh, kan Saya bisa boleh jawab. jawab? Udah. Boleh. Udah selesai narasinya. Udah. Enggak, narasinya udah selesai belum? Kalau belum saya kembaliin ke Bapak lagi. Lanjutin, Bro. Lanjutin dulu. Nanti kalau udah selesai baru Jawab saya semuanya. jelasin. Dari yang Pak dijawab, termasuk Joseph, jawab kalau bisa. Bagaimana bisa kamu jawab ya? Ya bisa, orang dalam diri Yesus ada dua kodrat. Ada kodrat ilahi sebagai putra Allah, ya. Terus sebagai manusia dia menerima kedagingan dari perawan Maria. Ya bisa, setelah bangkit tetap sama. Kodrat ilahinya bersatu lagi dengan tubuh kemuliaan itu. Ya bisa jadinya, kenapa tidak bisa? Kenapa kamu atur Allah? Makanya saya katakan. Selesai, sudah jawabannya simpel begitu. Dalam diri Yesus memang ada dua kodrat. Sampai nanti dia bangkit pun dua kodrat itu ada. Itulah pemahaman Kristen. Jadi dia bisa naik ke langit tanpa alat. Karena dalam dirinya ada logos Allah. Ya, selesai. Kenapa sulit? Erik bilang katanya. Gini ya, setiap saya tanyakan. Tadi kamu gini ya, sempat setiap saya bilang, tanya, diam tadi ya. kamu sempat bilang katanya, Yesus itu kan kalau misalkan manusia harusnya dia nggak bisa terbang tanpa alat, betul ya? Tahu nggak Erik, di Alkitab aja Yesus Betul. yang masih sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia bisa berjalan di atas air, bisa memberhentikan badai, bisa Oke Joseph, saya tanya lagi ya. ribut. Oke Joseph, kamu itu nggak bermutu bagi saya. Kamu itu pemikiranmu kosong. Gini ya, setiap saya tanya mengapa dia makan, karena dia tidak kuasa melawan sifat Turun aja. Nggak punya ilmu, tapi kamu juga nggak tahu, narasimu juga aneh kok. Bilang Yesus itu nggak harusnya, kalau manusia nggak bisa terbang tanpa bantuan. Kata siapa orang Yesus bisa jalan di atas air tanpa ada cheat GTA kok? Bisa jalan di atas air? Hah? Yesus jalan di atas air nggak ada trik apa-apa kok. Bisa Nggak menyelamatkan. memusingkan saya. Erik itu justru membuat saya prihatin ya teman-teman. Terus terang ya, kalau boleh klarifikasi sama host. Ini saya klarifikasi dulu, izin. Saya kasihan banget sama orang kayak gitu. Itu dari narasinya itu sudah jelas sekali ya. Isi hatinya itu hanya ada kebencian. Iya. Ya, Tapi nggak saya apa-apa. menanggapi dengan santai dari tadi. Makanya saya tanya sudah selesai belum? Karena saya melihatnya justru dari sejak dia naik ya, bagi saya itu di dalam hatinya hitam sekali feeling saya. Jadi saya tidak dengan brother Erik saya tidak benci. Saya prihatin bro kalau ditanya. Makanya saya sempat tanya, kamu masih manusia enggak? Manusia yang mau berdiskusi itu tidak seperti itu tingkahnya, ya. Ya, oke. Ya, saya klarifikasi aja itu. Terima kasih, Sep. Saya kembalikan. Kita lanjut ya teman-teman ya. Shalom, user 699. Aduh, ini lagi. Shalom, user 699. Selamat malam. Shalom, user. Shalom, user. Selamat malam, silakan. Halo, user. Nggak ada suara ya? Saya turunin ya kalau nggak ada suara ya. Kalau keluar aplikasi TikTok, saya turunin ya. Shalom Andre F99. Shalom.
Salam. Ya, dari Kristen atau dari Islam? Dari Muslim. Oh ya, silahkan. Ada yang bilang sama saya, nah keren Katsu, tapi Joseph juga kalau diskusi kesetanan juga. Saya klarifikasi lagi ya, berulang-ulang menurut saya berbusa, saya sampai capek ngomonginnya. Saya itu tegas, bukan kesetanan. Bedakan orang tegas dengan kesetanan. Lagi pula wajar saya itu laki-laki. Lu mau gue ngelambai gitu? Ini Bapak Yosef ini agamanya apa? Saya juga tahu memahami posisi. Saya nggak mungkin akan kasih tegas. Saya berhak untuk memberikan informasi mengenai apa yang bukan do and don'ts-nya apa. Nggak tahu ya. Oh, paling sempurna tapi aturan dalam beriman saja berantakan. Gimana kalau aturan dalam beretika dan moral? Ini makanya contohnya kayak gini. Banyak umat-umat kalian berantakan semua etika dan moralnya. Udah pada tua, nggak ngerti, ya. Jadi pahami kayak gitu ya. Putus-putus. Harusnya nggak ya? Udah aman ya? Aman tadi, nge-lag. Jadi saya ulang ya. Kalau misalkan berbicara mengenai ketegasan. Agamanya apa? Apa Andre? Bapak Joseph agamanya apa? Saya Kristen Katolik. Kenapa? Kalau di Kristen Katolik ada nabi nggak? Ada. Kenapa? Berapa jumlahnya, Bapak? Dari perjanjian lama sampai dari Musa sampai Maliaki. Kenapa? Setiap nabi itu ada mujizatnya nggak? Terus intinya apa? Pertanyaan dari intinya itu apa? Ya saya bertanya ada tidak atau tidak kelebihan dari Ya, nabi-nabi? pasti ada. Terus kenapa? Iya ada. Terus tapi kenapa? Ya saya kan bertanya ada kelebihan atau tidak. Iya terus Kalau kenapa? ada, coba jelaskan Nabi, salah satu contoh Nabi apa yang ada kelebihannya? Nabi Musa bisa membelah laut, bukan membelah duren seperti nabimu intinya. Nabi Musa bisa membelah duren. Itu nabimu yang membelah duren, betul. Membelah bulan aja dia bisa. Gak apa-apa membelah duren. Itu Nabi Musa punya mukjizat membelah lautan. Yes. Ya Nabi Isa nggak punya kenal. mukjizat menghidupkan orang mati. Nggak kenal. Satu-satunya yang saya kenal Isa selebriti itu loh, bukan Isa Nabi. Saya nggak kenal Isa itu Nabi. Nabi mana? Itulah yang ini saya jelaskan. Kalau Musa itu punya kelebihan, berarti dia dianggap Tuhan juga. Orang kayak gini kok pede banget otaknya itu ada gitu loh isinya. Musa itu melakukan apapun mukjizatnya itu berdasarkan perintah firman dari Allah. Yesus melakukan segala sesuatu itu atas kehendaknya dirinya sendiri. Sebab dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, dia adalah Allah itu sendiri. Musa tidak pernah mengatakan bahwa apa yang berasal dari dirinya itu dari dirinya sendiri. Tetapi selalu berkata firman Allah, beginilah firman Allah, beginilah firman Allah. Yesus nggak seperti itu. Begitu juga Yesus. Dia itu firman Allah, mukjizat yang diturunkan. Astagfirullah. Kamu pakai data ya? Saya kasih dalil sama kamu. Yohanes 1 ayat 1. Fil badi kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Where in the Quran that said Muhammad is kalimatullah yang eksistensinya fil badi? Jawab. Jawab bro Andre. Ngerti nggak saya pakai bahasa Arab seperti itu? Atau kamu dals temanmu dan kamu bisa jawab nggak? Di dalam Al-Quran ada nggak konsep fil badi kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah? Ada nggak kira-kira? Kalian Islam berdua di sini jangan bikin malu dong. Bertiga. Jawab bro. Konsep dalam Islam itu mengenai konsep kalimatullah yang kamu bilang Andre bahwa Yesus adalah kalimatullah itu adalah mukjizat, itu ada di mana? Ayat berapa? Surah apa? Jangan asal ngomong, jangan asal jeplak. Di sini bukan Komal asal congor bro. Kalau kamu congor, kamu ke roomnya Zuma, jangan ke room saya.
Jangan pernah ke rumah saya kamu, jangan berani-berani ke saya. Oke, dalil. Di mana di dalam konsep kalian Muhammad dikatakan kalimatullah? Di mana? Bang, ini maksudnya gimana Bang? Ini kan kita kan urus aja agama masing-masing, gak usah saling Ya, ngebahas. kalau urus saja masing-masing, bilang sama temenmu, jangan bilang sama saya. Saya selalu dari mula saya live, saya selalu bilang, kalian jangan playing victim lah Islam. Giliran kayak gini, kalian bela-belain teman-teman kalian yang udah dasarnya dari sananya memancing saya untuk melakukan komparasi. Saya selalu ingatkan kok, tanya sama teman-teman yang sering nonton. Kalau kamu mau bertanya, pure bertanya, nggak usah sok-sokan. Nah, makanya di dalam iman kami, kalau sudah ada kata-kata pembanding itu, maka kamu berhak maka saya berhak untuk melakukan komparasi terhadap imanmu. Saya selalu bilang, ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau kamu nggak mau dibahas imanmu, ya sudah tanya aja Bang, saya mau tanya. Saya kasih tahu nih cara bertanya yang baik dan benar tanpa harus menyinggung iman orang lain. Bang, saya mau tanya, ayat Alkitab di dalam Matius 28 ayat 19-20 maksudnya apa? Kamu dengerin jawaban panjang kali lebar. Sudah selesai, kamu bilang, terima kasih Bang, sudah dijawab, saya izin turun. Atau kalau kamu masih bingung, kamu bilang begini, maaf Bang, saya masih belum paham, jadi bagaimana ya Bang, kalau di poin ini begini-begini. Nah, atau kalau masih ada pertanyaan lain, tapi di luar dari pertanyaan yang tadi, kamu nanya lagi, Bang, maaf saya boleh nanya lagi nggak? Ada pertanyaan baru nih. Itu baru pertanyaan yang baik. Ini kok saya selalu bilang loh, kenapa kalian ini untuk konsep yang begitu simpel aja susah. Kalian nurutin itu, percaya sama saya tidak akan bahas imanmu. Tadi si Ahmad Manullah itu terapin konsep itu tadi. Sebelum si Rukiah itu. Tanya sobat yang nonton dari tadi. Atau kamu nonton live relay YouTube nanti. Joseph diskusi dengan seorang muslim yang bernama Ahmad Manullah tadi naik. Dia pure bertanya, saya nggak tanya tentang imannya, nggak saya banding-bandingin. Selesai dia bertanya, saya turunkan. Ya, saya selalu menepati apa yang saya bicarakan. Kenapa? Percuma juga ngomong sama kalian, nggak ngerti apa-apa. Tuh, yang merukiah tadi, ya, 200.000 followers ditipu semuanya, nggak ngerti baca Arab, ya, nggak ngerti bahasa Arab, baca Arab gundul, nggak ngerti definisi dalil apa secara istilah dan bahasa. Ya, baca ayat Al-Quran cuman satu ayat doang, gak hafal benar-benar ayat berikutnya dan ayat sebelumnya. Cuman dihafal surah An-Nisa ayat 56 doang, ayat 57 dibaca sama saya malah dibilang surah Al-Bayyinah. Ngaco, ya. Jadi gitu ya bro ya, bukan saya mengurus iman orang lain. Andre, kamu mau ngomong gak? Kalau kamu gak mau ngomong, saya turunkan. Inilah yang disebut dengan ketegasan teman-teman, beda. Tuhan itu tidak kalau emosian itu berbeda dengan tegas. Kenapa? Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalilnya? Langsung kabur loh. Wah, ditanya dalilnya langsung kabur. Saya nggak turunin ya. Notifikasinya tadi saya jelas. mau tanya, izin host, saya mau tanya dulu sama. Ya, itulah tadi teman-teman diskusi yang luar biasa sekali dari Joseph, Bang RK dan juga Bapak Ibrahim, di mana mereka membahas dan berdiskusi dengan para kadrun. Banyak sekali yang mereka bahas. Setiap pertanyaan-pertanyaan dari kadrun ini dijawab dengan luar biasa, dijawab dengan tuntas, sehingga bisa kita ketahui bahwa para kadrun ini seringkali menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kurang masuk akal, karena mereka seringkali bertanya tapi sebenarnya mereka sedang menuduh, dan di situ masalahnya karena mereka membuat sebuah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak ada cara berpikir yang jelas, sehingga setiap kali mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan mereka ini, justru itu menjadi bumerang buat mereka sendiri, karena jika mereka ditanya balik, mereka tidak bisa menjelaskan, mereka nggak tahu harus menjawab apa, karena mereka tidak benar-benar mengetahui, tidak benar-benar mengerti apa yang mereka bicarakan. Dan itu sering sekali terjadi karena mereka tidak
memahami Alkitab, mereka tidak memahami konteksnya, tapi mereka merasa lebih tahu tentang hal itu, dan sayangnya ya mereka kesulitan untuk menjelaskan apa yang mereka ingin tanyakan dan dasar berpikirnya apa, sehingga ya pasti akan di skakmat sama Bang RK dan juga kawan-kawan. Dan ya itulah yang terus terjadi teman-teman, banyak sekali para kadrun atau polemikus ini yang asal ngomong hanya modal mulut besar saja, tapi tidak ada pemikiran yang jelas dari apa yang mereka katakan. Dan kita perlu dukung terus para apologet ini supaya Tuhan terus memakai mereka dan mereka terus disertai oleh Roh Kudus dalam berbicara dan berdiskusi dan juga berdebat, sehingga apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan itu adalah suatu kebenaran yang memang Tuhan sudah tunjukkan kepada mereka, sehingga kita semua yang mendengarkan dapat menerima berkat yang luar biasa dari diskusi mereka. Dan kita yakin dan percaya bahwa mereka ini memang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan, dan banyak orang yang bisa menjadi percaya dan diberkati. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya yang ada di channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
ya.